warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Akbar Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari soal UAS mata kuliah medan elektromagnetik. Ya, yang pertama atau nomor 1 adalah mencari nilai potensial di titik P, X, Y, Z, dan nilai ABC itu dapat dari nilai NIM, dan P, X, Y, Z itu sama dengan 1,8,4 itu nilainya. Nah, di titik A ini karena sudah ditentukan sebelumnya, jadi tinggal kita masukin aja nilai-nilainya, dan didapetin adalah R aksan itu sama dengan A dan R itu sama dengan P. Nah, untuk mencari R besar absolut ini dapat menggunakan rumus ini. Dicari dengan menggunakan rumus ini dan didapatlah hasilnya 440,056. Kemudian masukin ke dalam rumus beda potensial. BR itu sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kurang R aksen, ini absolut ya, kuadrat. Tinggal dicari dengan perhitungan biasa dan didapatlah nilainya. PR sama dengan 0,61312. Selanjutnya adalah nomor 1B, yaitu nyari densitas flux. Listrik D pada titik P, di mana rho L di sini sama dengan 12x kuadrat mikrocoulomb, P-nya sama dengan 5. Dan diasumsikan nilai X ini diambil dari NIM, karena NIM saya 184 depannya adalah X, jadi didapati adalah X nya adalah 1. Tinggal masukin aja ke dalam rumusnya dan didapatlah hasilnya 3,82165 kali 10 pangkat yang 7. Kemudian yang C, belum kelihatan ya. Yang C ini adalah total usaha, dimana W sama dengan minus Q integral E dl, dimana W itu sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. Nah, untuk W yang pertama itu dl itu sama dengan dxAx, W yang kedua dl itu sama dengan dyAy, dan W ketiga adalah dl itu sama dengan dzaz. Nah, di sini kita masukin sesuai dengan rumus ini, dengan range integral itu didapat dari nilai NIM yang tadi 118844. Kemudian dibuat perhitungannya dan didapatlah hasilnya, yaitu minus 0,07228 Joule. Selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 ini diketahui dua material dieelektrik dengan daerah rho lebih kecil atau sama dengan 4 cm dengan nilai epsilon R nya 3,5. Kemudian daerah 2 sama dengan rho lebih besar dari 4 cm dengan epsilon R2 nya sama dengan 1,5 dengan nilai D2 sebagai berikut. Nah, yang ditarik adalah A itu E1 dan D1 dengan masih sama seperti sebelumnya. Nilai ini diganti dengan ABC. Untuk mencari D1 kita harus melakukan banyak perhitungan ya. Nah, ini adalah D1 16,8103. Maaf, yang atasnya maksudnya AP A rho ADO sama 8 AZ. Ini adalah D1. Setelah itu untuk mencari E nya kita dapat dengan menggunakan ini rumus ini, D1 ER1 epsilon 0. Tinggal dimasukin aja nilainya tadi yang D1 udah dapat kan, ER1 nya dan epsilon 0 nya. Ini konstan, ini udah dari sananya nilainya segini ya, dan dapatlah hasilnya ini. Kemudian
nomor 2B, yaitu polarisasi P di titik M. Nah, P2 ini sama dengan X C epsilon 0 E2. Nah, ini penjabaran rumusnya sama dengan dan didapetin nilainya ini. R2 min 1 D2 per ER2. D2 tadi udah, D2 nanti akan dicari. ER2 nya dapat, ER1 nya didapat. Ada di soal kan. Nah, tinggal dimasukin aja. Dan D2 di sini, D2 nya tadi sama ya dengan D1. Dicari, kemudian dapetin hasilnya kayak gini. Ya, selanjutnya adalah nomor 4, di mana sebuah loop sirkular dengan jari-jari 20 dikali A kuadrat kali B plus C cm berada pada bidang Z sama dengan 0, dan medan magnet B sama dengan 10 cos 377 T AZ. Di sini saya tulisnya AX ya, MWB per M kuadrat. Nah, di sini tanyanya tentukan tegangan induksi VEMF. Sebelumnya dapetin dulu jari-jarinya. Ini didapat dari NIM ya. Kemudian 200, hasilnya 240 cm atau 2,4 meter. Nah, di sini VEMF itu memiliki rumus minus integral dB per dt kali ds, dimana dB per dt nya itu ini kita masukin aja. Ini masih dB per dt ya, ini dan ininya hasilnya, dan ds nya itu sama dengan rho d to AX. VEMF itu tinggal masukin aja integral 2pi itu sama dengan 0, sini 2,6, atau pi nya sama dengan 0, dan minus 377 sin 377t rho d to. Kemudian dapetin hasilnya dan melakukan integral minus 3,77 sin 377t, ini cuma dipindah doang ya, 2pi ini dan 2,6 atau rho sama dengan 0 td.